Bayangkan sebuah ledakan purba yang mengguncang bumi, menciptakan sebuah cekungan raksasa yang kini menjadi permata alam tak tertandingi. Inilah kaldera Toba, bukan sekedar danau, melainkan saksi bisu kekuatan alam yang membentuk peradaban. Kaldera Toba bukan hanya menawarkan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga menyimpan kisah evolusi geologi dan dampaknya terhadap kehidupan. Di sini, kita bisa menyelami lapisan-lapisan batuan vulkanik, melihat sisa-sisa aliran piroklastik, dan memahami bagaimana proses tektonik membentuk lanskap yang kita lihat hari ini. Setiap sudutnya adalah sebuah buku terbuka tentang kekuatan alam yang tak tertandingi dan daya adaptasi kehidupan. Lebih dari itu, kaldera Toba juga merupakan rumah bagi kebudayaan Batak yang kaya. Kehidupan masyarakat yang harmonis dengan alam, tradisi yang kuat, dan keramahan penduduk lokal semakin menambah pesona geosite ini. Dari desa-desa tradisional di tepi danau hingga makam raja-raja kuno di Samosir, setiap elemen menyatu dalam sebuah narasi yang mendalam tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Mengunjungi kaldera Toba berarti tidak hanya menyaksikan keindahan, tetapi juga merasakan kekaguman akan sejarah bumi dan mengapresiasi warisan geologi yang tak ternilai harganya. Ini adalah sebuah perjalanan yang akan membuka mata Anda terhadap keajaiban dunia dan kekuatan alam yang membentuk kita. Lalu kalau penduduk lokal itu sebagaimana komunitas kita, orang Tapanuli, orang Batak yang ada masih di desa-desa, karena kita kan punya 16 geosite, jadi tersebar di 7 kabupaten. Setiap desa itu keakraban daripada masyarakatnya, kemudian pemeliharaan nilainya itu masih kuat. Nah, oleh karena itu sejauh mana misalnya pengelola geopark, sejauh mana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah mengikutkan mereka, pasti mereka berterima kasih, pasti mereka juga akan mau terlibat dengan aktif. Ini yang menurut saya bahwa masyarakat lokal itu sesuai dengan paradigma dari geopark harus base community, harus base masyarakat lokal. Maka masyarakat lokal itu tinggal menggerakkan saja, tinggal mengedukasi sehingga mereka tahu bahwa miliknya ini adalah yang luar biasa nilainya di dunia, di nasional maupun di daerah. Dan di Indonesia juga sudah lumayan geopark kita. Karena apa? Karena diharapkan inilah yang bisa kita andalkan untuk memelihara dan melindungi warisan kita yang begitu luar biasa ini. Khususnya di kawasan Danau Toba, keindahan lingkungannya, keindahan aneka ragam tanamannya, dan keindahan budaya. Makanya kalau kita nanti bertutur di ruangan ini, semua ini kita bersaudara di dalam geopark. Perlu pemeliharaan dan memberikan sosialisasi terus kepada masyarakat, mungkin melalui kepala desa. Itu yang perlu, yang harus ditingkatkan di kawasan Danau Toba. Yang terakhir adalah meningkatkan jejaring kita, jadi tidak hanya di kawasan Danau Toba, tetapi perlu keluar, memperkenalkan kembali geosite-geosite yang ada di kawasan Danau Toba.
saya ingat dulu di tahun 2020 juga kita mungkin lebih bagus sekarang daripada dulu. Tapi masa itu Tapi kenapa masa itu menang, ya? bisa menang? Nah, Setuju. ini kan harus kita pikirkan bahwa bukan kekurangan yang diinginkan oleh UNESCO, tapi trust, kepercayaan. Bagaimana badan pengelola itu memiliki kemampuan, kesanggupan, berani untuk mengatakan saya mampu mengelola. Trust ini bagaimana menimbulkannya? Jadi mungkin saya akan memberikan lagi beberapa poin-poin lagi, tapi itu adalah trust ya. Jadi oke, kalau misalnya kita mengatakan semuanya mesti lengkap, semuanya mesti bagus, ya itu tak mungkin tercapai. Jadi sekarang ini kita harus mengakui bahwa bagaimana menimbulkan trust itu, bagaimana caranya menimbulkan trust kepada UNESCO. Kalau terkait Danau Toba dengan keindahannya, saya teringat dari sebuah statement seorang pakar pariwisata dari Bali tahun 2012, ketepatan saya mendampingi konsultan. Beliau mengatakan begini, Danau Toba secara alami ciptaan Tuhan sudah indah, tetapi keindahan itu akan lebih bermakna bila karakter masyarakat dan pengelolaan budaya dapat disandingkan. Maka keindahan Danau Toba tidak ada yang bisa memungkirin dengan efek kepariwisataannya. Itu sebuah statement yang menurut saya sangat baik dan menjadi sebuah pendorong orang-orang pegiat tentang Danau Toba. Yang penting di sini ada pengemasan. Jadi bukan harus sempurna Toba itu bagaimana, enggak. Pengemasan. Saya tadi katakan ada komunikasi, ada konservasi, ada revitalisasi, ya kan Pak. Kemudian di sana ada edukasi. Kemudian tumbuhkanlah ini menjadi suatu benang merah untuk mencapai ekonomi masyarakat. Lalu betul-betullah dilaksanakan rekomendasi dari UNESCO yang tahun 2015, yang tahun 2018, tahun 2020, tahun 2024 ini. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan menjadi suatu kawasan yang berbasis geopark, akan bisa lingkungannya terlindungi, terkonservasi, kemudian masyarakatnya akan merasa memiliki, lalu kemudian nanti kegiatan-kegiatan ekonomi akan berkembang dengan adanya geowisata, dengan pemandu ya. Jadi pemandunya itu pun harus ada. Tiap-tiap geosite itu namanya pemandu geowisata, bukan pemandu pariwisata. Sehingga dengan demikian harapan kita maka nanti akan bisa tidak perlu anggaran dari Jakarta ke Sumatera Utara, justru dari Danau Toba akan menghasilkan devisa yang paling banyak. Itu harapan kita. Danau Toba merupakan salah satu danau vulkanik terbesar di dunia. Terbentuk dari letusan supervulkanik sekitar 74.000 tahun lalu.
Toba bukan hanya destinasi wisata, tapi juga cermin hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dengan kekayaan alam yang dimiliki, pada tahun 2020, Danau Toba telah ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Lalu, apa sebenarnya geopark itu? Geopark atau Taman Bumi merupakan suatu konsep manajemen pengembangan kawasan secara berkelanjutan yang mencakup keragaman geologi, keragaman hayati, dan keragaman budaya, serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Tujuan utama geopark adalah menjaga warisan alam dan budaya melalui perlindungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Geopark juga bukan hanya soal keindahan alam, tapi bagaimana kita merawat warisan bumi, belajar dari sejarahnya, dan membangun tanpa merusaknya. Mulai dari kita untuk Indonesia di mata dunia, memuliakan warisan bumi, mensejahterakan masyarakat. Salam kolaborasi.